Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ibrahim. Kita doa semua semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan bagi kita semua dan menjadinya Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita hormati Ketua DKM Masjid Yamin Ketua Jana Bapak Namin Nastar. Yang selalu kita hormati Bapak Ketua RW 02 Bapak Tri Hamloyo SP. Yang mudah beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan beliau guna mengikuti taklim dan musyawarah mengenai jalan-jalan ataupun refresh retreat goes to Puncak. Ini usulan Parijal yang namanya nih. Kalau ricis mah biasanya kita dikenalnya sama ini ayam goreng ricis. Juga ya sama kita. Bik nih. Itu ini gimana itu nih? Para orang tua kita, penasehat Masjid Miftahul Jannah, Bapak Haji Mahmud Yunus, Bapak Minin Saman, nggak ada. Juga seluruh jamaah yang mohon maaf namanya tidak asisten secara satu, namun tanpa mewakili rasa hormat dan takjub saya kepada jamaah semuanya. Kalau disebutin semua bisa jam 10 nih, kalau sudah nyebutin nama satu-satu. Alhamdulillah tadi sama-sama kita dengarkan pertama pemaparan dari Ketua DKM, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Panitia Goes to Puncak Bapak Haji Udin Sulaiman yang kita jebak, yang kita jorogin gara-garanya nanyain mulu. Di Bermuda begitu ada nanyain mulu, udah kasih beres kita ritualnya gitu. Yang panitianya itu malam itu jadi langsung. Dan hebatnya baru hitungan menit jadi udah berdua 4 juta. Alhamdulillah. Hitungan menit doang itu udah pakai lama tuh. Coba kita jadi duit dan ojek itu berapa bulan kita 4 juta. Bisa mungkin 3 bulan kali ya kita sisihin itu 4 juta tuh. Tapi haji ojek dahsyat. Hitungan menit dapat 4 juta tuh, keren itu. Alhamdulillah. Juga insya Allah di saat tadi juga disampaikan mengenai persiapan-persiapannya, satu pesan saya, satu doang pesannya, jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan, karena panitia kagak nyiapin yang namanya sarapan. Takutnya ntar kelanti. Sampai sono kelanti, kelenger, udah repot urusannya dah. Boro-boro mau berenang, boro-boro mau ngebat di kolam renang, udah ngerasain perut baik gitu. Ya kalau kagak sarapan, yang minimal bawa perubahan berbanyakan dikit dah. Udah gajah berdua perubahan di jalan gitu. Ya. Terima kasih kepada Pak RW yang alhamdulillah insya Allah besok ikut lagi nyusul. Kalau Pak RW bebas, mau nyusul jam berapa juga bebas, ngasih 1 juta bebas, silahkan itu. Paling nggak ikut juga nggak apa-apa Pak RW sebenarnya. Yang penting kan supportnya gitu. Nah, ya santai dikit, dia terus banget kemana gitu. Ya alhamdulillah nih dahsyat. Terkenang masa lalu setahun yang lalu Pak RW waktu itu mohon maaf ngasih gope tidurnya kasurnya basah dikerjain tuh mobil dia itu Pak RW saking ngantuk kasur basah berasa nggak ada apa-apanya saking capeknya mengantuk ya tuh coba pas bangun pagi baju pada basah semua tuh. Kenapa begitu saya tahu karena Ustadz Bini pindah. Jadi di saat itu Ustadz Bini tuh keliling. Jadi satu-satunya orang yang keliling bawa bantal guling Ustadz Bini doang tuh. Jadi kayak bocah kira emak. Tiap kamar dimasukin tuh sama beliau tuh. Takut tidur sendirian. Takut di kamar kayak ngap gitu. Mau deket saya di sahabat Pak Haji Yunus duluan. Kebetulan bapak ada 2, Pak Haji Yunus ikutin saya kan. Udah di bangku aja kita Pak Haji, enak dibuka jendelanya. Pak Rijal tuh. Artinya itu dahsyat. Perkumpulan kalau di situ kita boring loh, bosan sekali-kali ada bersih keluar. Gunanya Pak menyegarkan. Sesuai dengan tadi judulnya, refresh. Kemudian ngecas.
ngecas kebersamaan, ngecas daripada kita berbuat kebaikan. Karena setiap pertemuan, setiap perkumpulan pasti ada masalah. Pasti sempat ada rasa gedek sama satu orang, dua orang, biasa perkumpulan mah. Nah gunanya di jalan-jalan nyakuin lagi, ikat lagi, ayo kembali lagi, ayo kita ngaji lagi di masjid. Dan juga membuktikan bahwa masjid ini tidak eksklusif. Karena suatu kedengaran pengurus masjid dengan orang masjid aja, bahkan ada bahasanya orang mana tuh orang masjid, ya Allah ya Allah. Kagak ada orang masjid itu sama semuanya. Baitul Jannah terbuka buat siapa saja mau masuk. Mau ngaji, ayo. Mau ngopi, ayo. Mau ngobrol, ayo. Silakan. Tapi syaratnya selalu berbuat kebaikan, saling kerjasama. Ada kotor kita rapihin sama-sama, gulung karpet kita rapihin sama-sama. Udah gitu kita ngobrol, ngopi kan enak tuh. Ada kebersamaan di situ. Nah gunanya kita kemudian. Dan mungkin mohon maaf ya, kalau di sini Bang Mamun kagak berani undang saya. Tapi di kemarin di puncak kaki saya dihajar tulang kering saya. Coba dari sini gitu. Di sini kagak berani pisan. Saya lewat juga Ustaz duduk di sono pas main bola duduk saya. Siapa Ustaz? Siapa Ustaz? Main tempong wae tuh makun tuh. Ini seumur hidup gak bakal saya lupa tuh. Orang yang undang saya cuma satu doang kak, Bang Makun. Yang lain gak pernah undang saya. Ada orangnya? Besok kita kepelan aja dah, kagak musuh. Ada di sini orangnya. Ribet depan dia. Udah kakinya tuh hati-hati tuh, keras banget kakinya. Ya kan kalau orangnya mah pelan-pelan begitu ya, tapi kakinya tuh udah kayak besi kakinya. Apa tuh benjol saya. Baru tuh kiai ditendang, kenapa tuh hebat tuh. Baru kenal kiai dia dokter rekor tuh. Tadi sih kayak orang bilang kiai nggak ada, dia doang tuh. Jadi kemudian juga alhamdulillah kalau kemarin ada yang sambil masak sambil ngomong lani. Yang lain nyanyi di belakang. Hai. Besi. Sambil ngolak tuh. Sambil ngolak tuh. Nanti aku nyanyi ya. Aku masak dari dia. Bahasa dia kan gitu. Nyanyi terus gitu. Nah besok alhamdulillah. Jadi sekarang ada anggaran buat yang masak. Nah makanya besok cita-cita cuma satu doang. Mas beli kopi sama makan. Kopi dong. Yang begitu. Itu cita-cita dia tuh. Yang biasa bikin kopi di sini, besok tuh sore di puncak, itu cita-cita dia akan jadi bos hari. Lagi tuh. Dan juga saya pesan Pak Yitno harus dibawa pik dewek ya, bentuk pik mulu sama. Ini kalau 2 orang itu kalau ada, kalau kemarin ada Pak Rusdi, masih aman dia sendirian. Besok ya ada Yitno, ada Pak Rusdi, itu bentuk pik berdua. Iya, bapak. Oh bisa jadi itu pertumpahan darah gara-gara pik besok tuh. Baju aja tuh. Pakai bawa mic tuh, siapa panitia kasih dia mic dah gitu. Bawa deh. Itu 2 orang ini udah nggak boleh main karaoke udah. Aduh. Emang muka mic susah. Nah, kembali jamaah Allah. Dahsyatnya perkumpulan kita di masjid, kemudian kita keluar. Di samping kita rihlah, di samping kita refreshing, tapi di sana pun nanti ada kajian. Kita membahas bagaimana masjid kita ke depan. Kita membahas bagaimana program pembangunan kita selanjutnya. Kalau saat ini sudah 2 periode kedua pembangunan, insya Allah nanti periode ketiganya untuk bagian depan yang utama kita lakukan. Artinya apa? Jelas setiap gerakan Baitul Jannah ada kebaikan di situ. Maka yang terbaik adalah masjid yang memberikan manfaat. Ini salah satu contohnya. Masjid menyatukan umat. Masjid membawa kebaikan buat umat. Masjid menjadi corong kebaikan buat umat. Kemarin kita ngobrol dengan anak binaan, 14 anak. Yang kalau kemarin cuma subsidi, maka sekarang mungkin dapat sama LKS-nya dikasih dari pengurus Masjid Baitul Jannah. Artinya apa? Dahsyat. Baru Baitul Jannah yang ngurusin yatim piatu dan duafa. Di luar sana, masjid rata-rata cuma memberikan santunan di saat acara Muharram. Setelah itu mereka lalai. Bagaimana si yatim itu bisa sekolah dengan baik kalau LKS-nya nggak ada?
Bagaimana si yatim itu bisa lulus dengan sekolah dengan baik kalau ujiannya tidak ada yang bayar? Kalau di sekolah swasta, di sekolah agama mungkin ada dispensasi khusus buat yatim atau piatu atau yatim piatu. Tapi bagaimana nasibnya dengan yang duafa? Duafa tidak ada keringanan. Alhamdulillah Mirtul Jannah hadir di situ. Nah, ini dahsyatnya masjid. Jadi masjid bukan bangunan yang megah saja, tapi memberikan kebaikan kepada umat. Bahkan kita setiap PHBI kita mengadakan yang namanya santunan. Tidak hanya Muharram saja. Setiap PHBI diadakan santunan. Artinya apa? Masjid kembali memberikan kebaikan buat umat. Mudah-mudahan wasilah kita yang sering kumpul di masjid, yang ngurusin masjidnya, yang ikut taklimnya, yang ikut jamaahnya, ini menjadi wasilah turunnya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik jamaah Allah, untuk melengkapi ta'lim malam ini saya menukil sebuah kajian dari kitab Nasrul Ibad, di mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani di bagian bab 4 hal. Jadi keutamaan sunnah itu banyak banget keutamaan sunnah. Tapi di kitab ini dijelaskan 4 keutamaan sunnah. Nah, kenapa keutamaan sunnah yang ditonjolkan? Karena kita semua sering sekali mengatakan bahwa kita sebagai umatnya Rasulullah. Kita semua ngaku kita semua umatnya Rasulullah. Tapi kembali, apakah Rasulullah ngaku kita sebagai umatnya? Itu kata kuncinya. Rasulullah ngaku dia kita sebagai umatnya. Ya kalau ngaku mah siapapun bisa ngaku. Tapi kembali yang punya kuasa, yang bisa memberikan syafaat Rasulullah SAW, dia mau nggak ngaku kita sebagai umatnya. Kalau ingin dia ngaku sebagai umatnya, maka ikuti daripada sunnah-sunnahnya. Ada 4 hal yang kalau kita lakukan, ini keutamaan sunnah yang sangat dahsyat sekali. Yang pertama, dalam kitab itu dijelaskan, waman kana, dan barang siapa salat sunnah, salat sunnah isnain as-sarah, sebanyak 12 rakaat, fa'awa haqqus salat. Ini barang siapa yang dia mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, sesungguhnya dia telah menjalankan haknya sholat atau telah menyempurnakan daripada sholatnya. 12 rakaat itu apakah saja? Ya kalau kita sering kita bahas sholat itu adalah sholat rawatib 12 rakaat. Diawali dengan sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 2 versi. Ada dari Imam At-Tirmidzi, ada Imam Tabrani. Kalau Imam Tabrani menjelaskan sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi kalau Imam Tirmidzi menjelaskan sebelum zuhur itu 2 rakaat. Ini dua-duanya bagus, silakan mau diambil. Yang agak bagus kagak dipakai sholat rawatib tuh. Yang kerjain itu yang agak bagus. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian sebelum asar Imam Tirmidzi menjelaskan 4 rakaat. Imam Tabrani 2 rakaat. Sama aja tuh. Mau sebelum zuhur 4 rakaat sebelum zuhur ataukah sebelum asar 4 rakaat. Khusus dari sebelum asar Imam Tirmidzi menjelaskan, barang siapa, kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka diibaratkan dia sholat di saat malam Lailatul Qadar. Sudah syatu sebelum asar 4 rakaat. Dia dapat sholat sunnah rawatib niatnya. Bukan berarti qobliyah, beda lagi. Kalau qobliyah beda lagi, rawatib. Nah kemudian selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib. Selanjutnya 2 rakaat setelah isya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang dia mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa berharap dengan pujian orang, tanpa ingin dibilang sama orang lain sebagai orang alim, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumahnya di dalam surga.
Jaminannya itu Rasulullah yang ngomong, yang gak pernah dusta, yang gak pernah bohong dalam hidupnya. Salat sunnah 12 rakaat, kalau itu dawam karena Allah Ta'ala, istiqomah karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah sudah membangunkan rumah untuk kita di surga. Kalau Allah sudah bangun di rumah kita di surga, berarti kita insya Allah jadi ahli surga. Karena mungkin dibangunin tanpa ada penghuninya. Ya syaratnya jelas, jangan ngejar wajibnya doang, yang fardunya kagak, ini salah lagi kompak lagi urusannya gitu. Ngejar wajib doang, yang fardu kagak, ya salah lagi urusannya. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib gitu. Wajib dulu kerjakan, kemudian sunnahnya. Jadi sampai salah kaprah ngejar keutamaan lupa dengan kewajiban. Nah ini yang pertama. Taruh minum dulu nih. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib 12 rakaat, maka kata Rasulullah kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama sholat rawatib. Waman kana sholat, dan barang siapa yang dia berpuasa salah sayom 3 hari dalam 1 bulan, ya kalau kita sebutnya yaumil bid, tanggalnya berapa? 13, 14, 15, kecuali Zulhijjah. Karena tanggal 13 adalah hari tasrik, tidak boleh berpuasa kalau hari tasrik. Selain itu, maka disunahkan tuh kita berpuasa yaumil bid. Makanya kalau kalian dulu bagusnya ada tanggal Islamnya tuh, ada tanggal Islamnya, tanggal 13, 14, 15. Waman kana shoma salah sayaum fada awal haqqus shaum. Sesungguhnya dia telah melaksanakan haknya daripada berpuasa. Kenapa tanggal 13, 14, dan 15? Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa keutamaan berpuasa di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya itu pahala kebaikannya 1 hari puasa Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan atau fadilah puasanya. Berarti kalau 3 hari berpuasa sama dengan kita berpuasa selama 30 hari puasa sunnah itu. Maka ini amalan dahsyat nih. 3 hari puasa sama dengan kebaikannya 30 hari kita berpuasa. Niatnya apa? Niatnya puasa sunnah yaumil bid karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu semagodin sunnah tabaid lillahi ta'ala. Nah itu yang kedua. Nih kalau kita jalanin cakep banget nih. Pertama sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian kita berpuasa 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, dan 15. Itu sama dengan kita berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian yang ketiga, waman kana qira'ah Quran mi'at, dan barang siapa yang dia membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat setiap hari, pada awal qira'atul Quran, sesungguhnya dia telah melaksanakan haknya Quran atau telah menyempurnakan daripada Qurannya. Ini dahsyat, guru kita ini dapat nih. Kalau kita ahli Quran, sempurna nih orang. Kalau setiap hari dia baca 100 ayat, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dirinya. Dia dijauhkan daripada bala dan musibah. Setiap ada permasalahan Allah kasih solusinya, Allah kasih daripada jalan keluarnya. Karena apa? Ada Quran dalam dirinya. Dan kalau dia meninggal, maka Quran akan menyambut di alam barzah, di alam kubur, disambut oleh Quran. Kenapa? Dia ahli Quran. Qurannya apa saja sih? Utamanya apa saja yang dibaca? Yang pertama adalah surat As-Sajdah. Yang utamanya surat As-Sajdah. Kemudian surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, Yasin. Kemudian Al-Hasyr. Kemudian Al-Falaq, Anas. Nah, silakan tuh mau ganti-gantian atau mau dari awal kita baca dari juz pertama sampai dengan akhir, 1 hari 100 ayat. Nah, baru tuh diakui umat Rasul langsung. Hai umati, umati.
Kalau ketemu kita di al-yaumil akhir nanti udah langsung tuh. Kenapa? Pasti mukanya akan bercahaya, hatinya bercahaya. Kenapa? Ada Quran dalam dirinya. Dan sudah pasti orang yang dakwah membaca ayat Al-Quran 100 ayat setiap hari, itu bahasanya pasti indah. Nggak pernah ngeselin orang. Bawaan itu adem aja sama orang. Dan pastinya selalu memberikan solusi. Kalau nanya sama Al-Quran, pasti ada solusi. Nah ini yang ketiga. Berat-berat amat, ya iyalah masuk surga gampang amat urusannya. Ngaku umat Rasul ya perlu perjuangan, masih mendingan membaca Quran itu doang. Ya Rasulullah nyawa menjadi taruhannya. Bahkan di saat awal masuk Islam, itu para sahabat dihajar, dikebukin, bahkan diarak di Mekah. Tidak sedikit bahkan yang dibunuh. Kita baru baca begitu memberat gitu. Kemudian yang keempat, wa man kana sadaqu dirham fi yaumil jum'ah fada'awa sadaqah haq. Barang siapa yang dia bersedekah 1 dirham setiap Jumat, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan daripada haknya bersedekah. Itu hitungan kecilnya. Berapa 1 dirham? 1 dirham adalah 4.336 rupiah. Lempeng indah goceng. Nah untung sekarang dikenain kita goceng di kalau Jumat sampai ojek. Tapi bagusnya sedekah itu sebenarnya pas Jumat sih bagusnya. Ada kotak masjid, cakep banget tuh. Kemudian sampai niatin dalam hati, ya Allah, sebuah kebaikannya aku sampaikan kepada ayah ibuku, kepada anak-anakku, kepada istriku. Udah masuk itu. Ya cuma ya kalau masuk goceng ya banyak udah gitu doang, jangan semua disebutin. Mau minta goceng doang masalahnya gitu. Udah goceng, doanya lama lagi 10 menit sebanyak. Bang, apa kotak gitu. Ya kecuali kalau masukinnya ya maaf ya juta kali dengan dikit lagi tuh. Banyak-banyak kan biarnya mati di situ apa-apa tuh kotak sudah gitu. Kita berseimbangin tuh. 1 dirham doang tuh, 1 dirham. 1 dirham atau 5.000 rupiah dilumusin. Kalau kita laksanakan rutin setiap Jumat, maka insya Allah kita sudah melakukan hak sedekah. Dahsyat banget. 4 hal ini yang kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yakin insya Allah hidup kita bakal bahagia dunia akhirat. Di yaumul akhir nanti kita dapat mampu berdiri di bawah panji-panji Rasulullah SAW. Langsung kita cari itu. Spesial kita barisannya paling depan. Ada umat yang paling belakang banget gitu. Ada yang mohon maaf yang mungkin sholatnya agak jelas gitu, rawatibnya boro-boro, itu ada paling ujung banget gitu. Nah, 4 hal ini sungguh dahsyat kalau kita lakukan. Yang pertama sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian kita laksanakan berpuasa 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian yang ketiga kita membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat setiap hari. Dan keempat adalah bersedekah setiap Jumat sebanyak minimal 1 dirham. 4 hal ini kita langsungkan, kita lakukan. Maka insya Allah Allah akan memberikan kita semua kemudahan dalam hidup kita. Amin. Jamaah rahmat Allah. Kemudian juga ada sebuah rahasia nih, rahasia kita doang ya. Jangan kasih tahu yang lain nih ya. Kalau doa apa yang boleh cepat, ini Ustaz Menis ngajarin saya nih, beliau guru saya. 2 doang kita baca sebenarnya. Yang pertama Fatihah. Yang kedua setelah itu Ilahi mafis samawati wal ardh. Wa itu mafi anfusikum aw tubu yuhasibu billah. Sampai habis. Tuh. 2 surah ini kita baca, setelah itu berdoa, maka itu doanya langsung melejit. Doa nih. Udah gitu doa yang dikabulin, dosa diampunin tuh. Fatihah sama Billahi wa bisamawat sampai akhir tuh. Sampai akhir tuh, setelah itu baru ada doa. Ya Allah ya Rabb, hamba bermohon kepada Allah, hamba ada urusan ya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan solusi. Itu yang pertama tuh. Tapi rahasia nih. Rahasia yang benar ya? Ya. Iya Pak. Jadi yang nggak ngaji jadi kasih tahu ya. Makanya ngaji tuh ada rahasia loh dikasih gitu.
Nah itu ya yang pertama tuh rahasia tuh kalau doa pengen kabul itu. Cuman syarat itu dulu rawatibnya bagusin. Kemudian salat, kemudian berpuasa 3 hari, kemudian baca Quran. Nah kemudian sedekah. Nah doanya tuh. Dan ada tempat istimewa di saat sujud. Nah di saat sujud di sujud terakhir, mau sunnah, mau wajib, di saat sujud terakhir ini ada rahasia lagi nih. Tapi jangan dibilang begitu ya. Jadi sesuatu apa? Ya. Rahasia nih kita doang nih. Rahasianya apa? Di saat sujud terakhir ada doa yang mustajabah di situ. Karena di saat sujud itu antara kita dengan Allah sangat dekat sekali. Ada doanya. Doanya pendek banget. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni mahroja. Ya Allah, berikan aku rezeki jalan keluar. Itu doanya tuh. Di saat sujud terakhir baca berapa kali? Kalau sendirian baca 11. Kalau jadi imam dia menjadi imam 3 bait cukup gitu. Nanti apa? Kalau 11 takutnya jamaah pada belakang pada tidur. Belakang imam 11 kali Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni marroja. 11 kali hitung lagi. Tuh 2 dengeran di belakang. Nah, insya Allah nih ini bahkan dikabul nih. Kenapa Allahumma rzuqni mahroja? Setiap ada permasalahan kita pasti punya solusi. Di saat kesulitan Allah kasih jalan keluarnya. Anak kita pengen kerja, tiba-tiba Allah kasih kemudahan dapat pekerjaan. Anak kita pengen nikah, tiba-tiba Allah kasih jodohnya. Nah cuma dikejar dengan sungguh-sungguh karena Allah gitu. Kembali sandarkan semua karena Allah Ta'ala. Jadi kembali kalau Allah itu belum terjadi, mungkin Allah belum saatnya memberikan itu. Karena pernah kita bahas, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Pernah kita bahas ini, bisa ngaji. Cuman ada 3 tempat. Ada yang dibalasnya langsung oleh Allah SWT, dikabul langsung. Ini kelasnya, kelas host. Ini kelasnya yang mohon maaf ya, saya atas sana udah wali-wali Allah udah. Yang kalau doa langsung dijabah tuh. Yang kalau bahasa sekarang masih baik tidak atau memang bisa udah kejadian dah pas itu. Nah ini kelasnya kelas host. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Kan sering janji Allah, dunia sajib lakum kepada Allah SWT. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah kemudian pengabulan doa yang kedua. Pengabulan doa yang kedua ada di saat di yaumil akhir nanti. Di saat kita dihisab, ternyata dosa kita lebih banyak dibandingkan amal kebaikan kita. Itu doa itu akan diberikan kepada kebaikan. Ditambahin itu kebaikan kita dengan doa-doa yang belum dikabulkan di dunia. Disimpan doa yang biasa. Kemudian yang ketiga dikabulkannya doa adalah dengan kita sudah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Diganti tuh. Kita PNSI, menurut PN itu segala macam enggak. Kalau kasih kita butuhnya sehat, kalau kasih kita sehat. Dan nikmat sehat, nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat, nikmat yang paling sering dipungkiri oleh manusia. Nikmat itu baru terasa kalau kita sakit. Nikmat itu baru terasa kalau di saat kita udah tepar, minum kopi clang, sampai pagi kagak bangun antri itu, sampai malam lagi itu. Baru terasa tuh sakit tuh begitu kayak enak banget tuh. Muka tadi bubur ada untung 500.000 tuh nggak butuh begitu kagak butuh gitu. Kenapa? Dia nggak sadar tuh. Malah tanya udah bolak tuh semua katanya. Sampai saya bilang, waduh bahaya nih urusannya nih. Kan jelek banget nih kalau rame. Apa? Andre? Sampai gak ada. Minum kopi selong. Ya Allah ya Allah. Dikasih siapa? Ustadz yang kasih. Ya, mati nih urusannya nih. Untuk sahabat itu. 2 hari. 2 hari tempat jualan. Nah itu. 2 hari. Nikmat sehat yang sering kita lupakan banget. Kadang-kadang mohon maaf, kayak ikut taklim, kita lupa bahwa kita tuh sehat. Rasanya sibuk, capek, ngantuk. Pada keutamaan kami itu dahsyat tuh. Ini buat ulang lagi, request lagi ingatannya nih. Mari kita bahas tentang Ustaz Bin Ibrahim bahwa hadisnya sahih itu dari Ibrahim, kemudian dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Ini ingetin lagi. Jadi barang siapa yang dia belajar satu bab ilmu,
yang ilmu itu ada manfaatnya untuk akhirat dan dunia, maka keutamanya, kebaikannya sama dengan kita hidup selama 7.000 tahun, yang siang yang berpuasa, yang malam yang sholat tahajud, yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamanya bab ilmu. Satu bab doang yang kita diamalin, ada kebaikan buat dunia dan akhirat kita. Makanya dimuliakan guru kita Ustaz Ibrahim. Susah lah jadi beliau. Di lingkungan lain nggak ada. Beliau ahli Quran, mau gaul sama kita, sama yang muda deket, sama yang tua deket. Di luaran udah rata-rata menjaga privasi, nggak mau tuh. Dan beliau tuh asik orang yang nggak marah, sampai Pak Asad tuh berani manggil dia. Pak Asad tuh bangun sampai dia tuh lagi main bola tuh, tahun kemarin itu teriaknya enak banget loh. Tat. Itu berapa kali tuh? Tat, oper lah gitu ya. Oper itu sampai dia lagi bawa bola. Itu kasus tahun kemarin tuh banyak 2 kasus tuh. Pak Asad tuh urusan ini, dan sama Bang Makmun. Nah lagi tuh Bang Makmun tuh. Itu 2 tuh. Nah makanya muliakan guru kita. Yang saya bilang kemarin, tahun depan mah kalau kita kunjungan lagi ke Ustaz Minin, jangan bawa parcel doang, bawa duit. Parcel doang aku, pancongan orang yang datangnya berapa? 25 orang. Udah gitu dikasih nasi uduk lah. Lalu kita cerita urusannya gitu. Rombok boleh dikasih. Tuh, pancongan besok malam mungkin 1 orang. Bocah cepet. Nah, jadi itu syukur-syukur datangnya bawa motor baru. Ustaz, ini ada motor Ustaz. Kata Ustaz Minin, gorok, orang percaya kata Ustaz Minin gitu. Nah kembali ke Allah, 4 hal yang kalau kita lakukan, insya Allah ini akan berkaitan buat kita, buat keluarga kita, buat anak keturunan kita. Semoga besok perjalanan kita mendapat ridha Allah SWT, kita bisa diberikan kesehatan, kemudian bisa kembali bertemu dengan keluarga. Dan insya Allah besok juga kita akan sekalian rapat besar, rapat bersama guna bagaimana melanjutkan daripada pembangunan Masjid Al-Jannah dan juga mungkin sekali nanti launching daripada TPA-nya. Jadi agar masjid kita bermanfaat lagi, agar ada berwakil yang mengisikan rezekinya di amal jariah yang mengalir terus kepada mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau maaf, saya dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.